Kita mungkin sering mendengar berita tentang kasus penipuan berlatar belakang investasi. Di Kalimantan Selatan pernah ada satu kasus yang menggemparkan, yakni kasus Lihan. Ribuan orang berbondong-bondong menginvestasikan uangnya pada bisnis yang dimotori Lihan ini, berharap dapat untung besar. Banyak orang yang rela menjual tanah, rumah, dan aset berharga lainnya untuk menjadi nasabah Lihan. Ujung-ujungnya, mereka harus gigit jari. Awal janji manis berakhir tragis. Uang yang mereka tanamkan raib, tak tentu rimbanya. Berjumpa lagi dengan kami di program Motif. Walaupun kasus penipuan berkedok investasi sudah banyak terjadi, namun anehnya, sebagian masyarakat kita seperti tidak jera untuk menjadi korban kejahatan ini, sehingga kasusnya selalu berulang. Iming-iming mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa harus kerja keras adalah salah satu penyebab orang menjadi hilang akal sehat dan mau menjadi nasabah investasi bodong ini. Dari sekian kasus kejahatan berkedok investasi ini, ada satu yang hingga saat ini dianggap sebagai kasus penipuan terbesar di Indonesia. Kasus tersebut adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria. Lebih 23.000 orang menjadi korban dalam kasus penipuan investasi bodong Indosuria ini, dengan dana mencapai 106 triliun rupiah. Para korbannya selain warga biasa juga pejabat hingga kalangan selebritis. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Nah, itu tadi. Motif mendapatkan keuntungan besar tanpa harus kerja keras adalah salah satu penyebab para korban Indosuria ini dengan mudah diperdaya. Iming-iming yang ditawarkan Indosuria memang menggiurkan. Indosuria menjanjikan memberikan bunga tinggi kepada para nasabah yang menanamkan modal di koperasinya. Bayangkan saja, bunga yang dijanjikan besarnya antara 9 hingga 12% per tahun. Nilai bunga ini jauh lebih tinggi dibandingkan bunga deposito bank konvensional yang hanya berkisar antara 5 hingga 7% per tahun. Awalnya, sejumlah nasabah yang tanam uang lancar mendapatkan bunga yang dijanjikan KSP Indosuria. Dari sinilah kabar soal besarnya keuntungan jika menjadi nasabah KSP Indosuria menyebar di masyarakat. Maka semakin banyak masyarakat yang tertarik dan ikut menyetorkan uang ke KSP Indosuria untuk menjadi nasabah. KSP Indosuria pun kebanjiran nasabah. Sejak didirikan pada tahun 2012 hingga 2020 atau selama 8 tahun beroperasi, KSP Indosuria diperkirakan bisa menggalang 106 triliun rupiah dana dari masyarakat yang menjadi nasabahnya. Sebuah angka yang fantastis untuk sebuah koperasi simpan pinjam. Dan belakangan, nasabah mulai resah karena pembayaran bunga yang dijanjikan mulai macet.
Bahkan banyak nasabah yang tidak mendapatkan haknya lagi. Sejumlah nasabah pun melaporkan pihak Indosuria ke polisi dan kasusnya menjadi kasus hukum. Bahkan kasus Indosuria ini menjadi perhatian pemerintah dan DPR. Mengingat jumlah warga yang menjadi korban mencapai 23 ribuan orang. KSP Indosuria dinilai telah melakukan penggalangan dana ilegal. Yang menariknya lagi, bos KSP Indosuria, yaitu Henry Surya, sempat dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadilinya. Henry dinilai majelis hakim tidak bersalah. Tentu saja vonis bebas Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu membuat sakit hati ribuan nasabah yang telah kehilangan uangnya. Akhirnya pemerintah pusat dan DPR bereaksi melalui kasasi di Mahkamah Agung. Henry Surya, Direktur Utama KSP Indosuria yang sempat divonis bebas, akhirnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Mei 2023 lalu. Selain Henry Surya, terdakwa lainnya Jun Indria selaku Direktur Keuangan KSP Indosuria juga divonis 14 tahun penjara. Kendati kedua pimpinan KSP Indosuria sudah divonis hukuman penjara serta denda miliaran rupiah. Namun, kasus ini menyisakan kepedihan yang mendalam bagi sebagian besar para nasabahnya. Ribuan nasabah hingga saat ini masih menunggu kejelasan nasib dana mereka. Sebagian besar nasabah KSP Indosuria mengaku belum mendapatkan pengembalian dana yang sudah mereka tanamkan di KSP Indosuria. Dari kasus KSP Indosuria ataupun kasus Lihan patut menjadi pelajaran bagi kita. Jangan mudah tergiur dengan tawaran berinvestasi dengan iming-iming keuntungan besar dan mudah. Sebab di balik iming-iming menggiurkan tersebut seringkali hanya kedok untuk memperdaya Anda. Sampai berjumpa di episode motif selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan klik subscribe channel ini agar kami bisa menyajikan informasi lainnya di program motif. Salam Bakabar.